Efektifkah sejumlah skema bantuan pemerintah dapat mengantisipasi ancaman krisis ekonomi yang bisa berdampak pada krisis politik? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, Mas Jayadi, sebagian komoditas kebutuhan pokok ini harganya naik ya. Kita ketahui ada minyak goreng, lalu kemudian kenaikan PPN 11% menjadi 11% ini juga diperkirakan akan menaikkan harga barang. Mas Jayadi, seberapa besar kenaikan harga ini bisa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo? Kalau kita melihat pengalaman ya, di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi itu pernah mencabut subsidi BBM. Itu di awal-awal 2015. Nah, pada saat itu tingkat kepuasan turun jauh ke angka 41%. Itu tingkat kepuasan terendah sejak Pak Jokowi memimpin sampai hari ini. Jadi memang faktor ekonomi, terutama kenaikan harga-harga yang mencekik masyarakat itu, harga-harga sembako termasuk BBM yang akan berakibat pada naiknya harga-harga yang lain seperti transportasi itu akan dipersepsi sebagai situasi ekonomi yang sangat buruk oleh masyarakat, dan biasanya itu akan sangat menurunkan tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan kepada pemerintah. Dan itu sudah pernah dialami Pak Jokowi sekali ketika mencabut subsidi BBM pada awal-awal 2015 yang lalu. Jadi kalau sekarang memang tugas pemerintah adalah memastikan agar situasi ekonomi itu, memburuknya harga-harga barang, ya, inflasi dan sebagainya itu dibarengi dengan upaya-upaya, program-program yang bisa meringankan masyarakat. Meskipun itu bersifat sementara, tetapi dari sudut pandang politik itu bisa membantu membuat persepsi masyarakat tetap positif kepada pemerintah, karena masyarakat melihat bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, maka tingkat kepercayaan itu akan jauh menurun. Tetapi saya kira untuk situasi saat ini, pemerintah mungkin agak diuntungkan oleh situasi global maupun situasi pandemi ya. Dalam sudut pandang politik ya. Saya bukan ahli ekonomi. Jadi sudut pandang politik, kalau ada krisis ekonomi atau memburuknya situasi ekonomi itu akan dipersepsi negatif oleh masyarakat. Cuma masalahnya siapa yang akan disalahkan oleh masyarakat secara politik itu tergantung kepada masyarakat merasa apakah ini betul-betul salah pemerintah seluruhnya atau karena keadaan. Misalnya Mas Jayadi, situasi ekonomi, ya. Apa indikator dalam krisis ekonomi yang kemudian memicu adanya krisis politik? Yaitu kalau tingkat kepercayaan itu sudah makin menurun. Jadi krisis politik itu bisa terjadi kalau paling tidak terjadi 3 hal ya. Satu, munculnya ketidakpercayaan yang sangat luas, dan itu biasanya sangat terkait dengan ekonomi. Itu mengakibatkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah menjadi menurun tajam, tingkat dukungan kepada pemerintah juga menurun, dan itu akan mempersulit pemerintah karena kan kebijakan pemerintah memerlukan dukungan rakyat. Ya, itu bisa memicu krisis politik kalau dibarengi dengan 2 hal lainnya, yaitu adanya perpecahan di tingkat elit pemerintahan, misalnya sibuk berpolemik, mereka terpolarisasi antara dukung dan menolak pemerintah, maka itu bisa membuat krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat krisis ekonomi itu menjadi Tanda-tanda memburuk itu juga. terlihat sekarang, Mas Jayadi? Untuk sementara kalau kita perhatikan angka, memang ada penurunan tingkat persepsi masyarakat terhadap ekonomi selama 3 bulan terakhir. Dari Januari ke Maret, awal Maret terutama, kalau data dari LSI itu menunjukkan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi itu memburuk. Ya. Artinya sekarang yang melihat ekonomi secara negatif itu lebih banyak dibandingkan yang melihat situasi ekonomi itu positif. Sebelumnya sudah positif tuh pada akhir 2021. Tapi itu dan berbarengan dengan itu persepsi masyarakat terhadap politik juga menurun. Yang negatif itu meningkat persepsi terhadap politik, yang mempersepsi politik secara positif juga menurun. Jadi ada paralel antara tingkat persepsi negatif terhadap ekonomi dengan persepsi negatif terhadap politik. Nah, kalau itu berlangsung terus, itu bisa menjadi salah satu pemicu dari munculnya krisis politik yang lebih besar. Mas Jayadi, ada sejumlah skema bantuan yang diberikan ya oleh pemerintah ya, gaji di bawah 3,5 diberikan BLT, lalu kemudian ada subsidi untuk minyak goreng. Hal-hal semacam inikah yang mungkin bisa menyelamatkan atau menghindarkan kita dari krisis politik?
Ya, itu antara lain ya, karena kan biasanya yang terkena dampak paling besar dari krisis atau situasi ekonomi itu kan masyarakat kelas menengah bawah ya. Dan apa yang sementara kelas menengah bawah kita itu sangat banyak, itu yang mayoritas Oke, pemilih kita, mayoritas penduduk kita seperti itu. Jadi baik. yang penting itu adalah pemerintah memberikan upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang mampu menunjukkan kepada mereka bahwa memang situasi kita ini situasi pandemi dan krisis global gitu ya. Oke, Itu artinya tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi pemerintah menunjukkan mereka melakukan sesuatu yang bisa dipandang positif oleh masyarakat. Itu bisa oke, membantu untuk tidak membuat krisis ekonomi kalau itu terjadi menjadi baik. krisis politik. Baik, Mas Jayadi Hanan, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Jayadi.